saya menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada nomenklatur ijazah palsu yang dikeluarkan oleh UGM tersebut, begitu ya. Yang disebut dengan ijazah palsu itu artinya adalah surat palsu. Sementara perdebatan yang selama ini terjadi di ruang publik selalu berbicara tentang suratnya yang palsu. Makanya yang diteliti adalah watermark, font, foto, tanda tangan, dan lain-lain gitu. Menurut saya, kalau kita fokus terhadap mencari ijazah palsu melalui surat-surat tadi, font, dan lain-lain, begitu, watermark, dan lain-lain, justru itu sudah bergeser dari nomenklatur ijazah palsu yang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Jadi ijazah palsu itu, sekali lagi saya tekankan bahwa bukan suratnya yang palsu, tetapi sah apa tidaknya ijazah tersebut keluar. RJ itu kan tentunya harus dimohonkan oleh seorang terdakwa. Jadi persidangan pun tetap membuka peluang RJ gitu ya. Tiva dan Roy Suryo pastinya akan diberikan peluang itu sepanjang persidangan ini berlangsung begitu. Cuman yang jadi persoalan, apakah Tiva dan Roy Suryo akan melakukan itu? Selama ini kan mereka sampaikan mereka menolak RJ. Mereka tidak mau RJ. Ditambah lagi RJ pun setelah dari Roy Suryo dan Tiva, Pak Jokowi juga harus mengiyakan dan harus disetujui sama Pak Jokowi. Baru itu akan terjadi RJ. Kalau menurut saya, kalau mau RJ formulanya apa? Iya kan? Kalau mau RJ, Pak Jokowi inginnya tentu Roy Suryo mengklarifikasi dengan apa yang dia sampaikan. Tapi apakah itu akan dilakukan oleh Roy Suryo? Nggak juga. Roy Suryo pengennya RJ aja, udah dia tetap bisa berkoar-koar soal masalah ijazah. Menurut saya Pak Jokowi harusnya sekarang ini, kalau memang dia mau membuka peluang untuk RJ, umumkan aja. Kami dari misalnya saya Pak Jokowi, saya mau RJ dengan Rismond, saya undang RJ karena ini sudah bergulir. Publik sudah bertanya-tanya terkait dengan ijazah saya. Kamu terus-terusan pra-peradilan, nggak selesai-selesai juga, nggak masuk ke pokok perkara. Tapi saya sebagai mantan presiden atau presiden Republik Indonesia ke-7 gitu ya, saya berkewajiban untuk tidak membuat gaduh suasana. Saya ingin tunjukkan ijazah saya. Buat satu forum besar, begitu ya, undang ahli-ahli, taruh ahli tersebut di dalam satu ruangan, tunjukkan aja ijazahnya. Tes. Uji sama-sama. Setelah uji, kita lihat. Pasti tentunya ahli yang diundang Pak Jokowi, ahli-ahli yang hadir, sebagian besar akan mengatakan bahwa ijazah tersebut asli. Buat keadaan publik, bahwa yang hanya mengatakan tidak asli itu cuma ahli dari Roy Suryo. Itu toh. Setelah itu Pak Jokowi udah menang kemana-mana itu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, masih anak sulung Mulyono. Nah, hari ini saya akan membahas ya perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi yang makin gak karu-karuan. Ya, yang terakhir itu ya, tim hukum Merah Putih sebagai salah satu bagian dari tim hukum Pak Jokowi ya melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan perkembangan terakhir juga Roy Suryo sudah menyiapkan sejumlah prapit berikutnya. Kapan masuk ini ke pokok perkara? Gak jelas. Nah, karena itu saya sudah mendatangkan seorang praktisi hukum ya, dan juga seorang pengamat sosial hukum, sosial politik hukum ya, yang sudah terkenal. Pasti penonton Ruang Konsensus tahu dengan Pablo Putra Benua. Selamat datang di Ruang Konsensus. Terima kasih, kita udah diundang di Ruang Konsensus gitu. Cuman tadi itu pertanyaannya gitu, kenapa wajahnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo ya kan? Iya, karena memang kita Ruang Konsensus ini episode pertamanya itu 20 Oktober 2024. Jadi pas setelah pidato pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi bukan artinya podcast ini ada karena ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang nyuruh kan? Oh enggak. Kebetulan kita ini kan memang istilahnya termul. Oh, termul. Saya biasa menyatakan di sini inilah kandang termul. Kandang termul. Kandang termul. Ya. Mudah-mudahan Om Pablo nggak jadi termul juga kalau sering-sering ke sini. Kenapa kita kasih nama Ruang Konsensus? Karena ini adalah manifestasi akhirnya dalam politik ada konsensus antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Sebelumnya Pak Jokowi itu adalah presiden dan Pak Prabowo adalah menteri pertahanannya. Ya. Tapi kan karena proses negosiasi atau konsensus dalam politik, Pak Jokowi meninggalkan PDIP dan akhirnya mendorong Pak Prabowo bersama
Mas Gibran Ya, maju pilpres dan menang. Itu konsensus. Makanya kita kasih nama ini ruang Namanya ruang konsensus. Karena Ya. ternyata banyak sekali dinamikanya ketika mereka ini bersama. Bahkan sekarang konon katanya mereka ini sudah nggak kompak, tapi kita nggak tahu lah. Tapi kemarin kan 17-an duduk berdampingan. Iya. Tinggal sebenarnya kalau mau dijadikan ruang konsensus begitu ya, bagaimana caranya tempat ini menghadirkan Roy Suryo dan Pak Jokowi bersama-sama. Wah, saya sebenarnya ingin menghadirkan Roy Suryo di sini, tapi penonton saya pasti nggak mau, nggak mau terima Iya, penonton iya, saya. iya. Wah, pasti mereka tuduhnya nanti, wah ternyata Budius anak sulung Mulyono sudah berkhianat. Nah, Oh gitu. gitu. Nah, kembali ke persoalan kita tadi, Om Pablo. Kira-kira ya, kalau saya melihat perkembangannya ini kan memang publik ya, yang mau nggak mau kan ini karena tersiar dalam berbagai platform media, Ya. baik itu media mainstream maupun media sosial, ini arahnya makin nggak jelas. Ya, di satu sisi memang ada kelemahan dari aparat penegak hukum untuk mempertegas prosesnya ini berjalan ketat kan gitu, tapi kan tidak, ya kan. Nah di sisi lain kita juga melihat Pak Jokowi juga akhirnya banyak mengikuti masukan-masukan entah dari relawan kah, entah dari tim hukum kah, yang akhirnya juga nggak fokus. Ya. Pertanyaannya sekarang, kalau saya ditanya, Bud, menurut lo ijazah Pak Jokowi asli apa palsu? Pasti gue katakan asli. Ya, setidaknya dasarnya adalah lembaga yang memiliki otoritas. Ya. UGM menyatakan itu Asli. Ya, Jadi ya. apalagi masalahnya? Nah, Om Pablo sebagai seorang praktisi hukum melihat kemana sih ujung dari kasus ini? Apakah ada cara-cara alternatif lain yang sifatnya mungkin yang di luar persidangan untuk menghentikan masalah ini? Ini nggak akan selesai-selesai kalau hanya kita menunggu persidangan pokok perkara sampai selesai. Ya, jadi Kasihan sejak Pak Jokowinya. Ya, jadi sejak awal sebenarnya dari kasus ijazahnya Pak Jokowi tersebut mencuat ke ruang publik begitu ya. Saya udah beberapa kali ditanya juga sama wartawan dan saya menyampaikan hal yang serupa. Kita konsisten dengan statement itu. Saya menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada nomenklatur ijazah palsu yang dikeluarkan oleh UGM tersebut begitu ya. Yang disebut dengan ijazah palsu itu artinya adalah surat palsu. Sementara perdebatan yang selama ini terjadi di ruang publik selalu berbicara tentang suratnya yang palsu. Makanya yang diteliti adalah watermark, font, foto, tanda tangan, dan lain-lain gitu. Menurut saya, kalau kita fokus terhadap mencari ijazah palsu melalui surat-surat tadi, font, dan lain-lain, begitu watermark dan lain-lain, justru itu sudah bergeser dari nomenklatur ijazah palsu yang tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Jadi ijazah palsu itu, sekali lagi saya tekankan bahwa bukan suratnya yang palsu, tetapi sah apa tidaknya ijazah tersebut keluar. Sama halnya hari ini saya bandingkan dengan akte lahir. Saya kelahiran tahun 1980. Saya punya akte lahir yang dulu kalau masih ingat pakai tulis tangan, begitu ya. Mungkin ijazah kita sama. Akhirnya kalau ijazah akte lahir tersebut hilang, lalu hari ini saya ajukan kembali ke Dukcapil, maka saya akan diberikan satu bentuk PDF begitu ya, yang mana itu bentuknya digital, surat digital. Pertanyaannya sah apa tidak? Sah. Tetap sah. Mau fontnya berbeda, mau dia tulisannya berbeda, suratnya berbeda, nggak pakai watermark bahkan begitu, tetapi sah. Nah itulah ijazah palsu yang dituangkan di dalam Sisdiknas gitu. Ijazah itu ya itu, sah apa tidaknya. Kalau kita mengacu kepada Sisdiknas, yang berhak, yang berwenang untuk meluluskan seseorang, itu siapa? Perguruan tinggi. Untuk menyatakan sah atau tidaknya seseorang menjadi seorang mahasiswa lalu dinyatakan lulus, siapa? Perguruan tinggi. Betul. Perguruan tinggi, UGM sudah mengatakan Pak Jokowi lulus. Pak Jokowi lulus, Pak Jokowi adalah alumni UGM. Sebenarnya persoalan itu sudah selesai dari sana. Cuman memang yang kita lihat akhirnya bergulir, persoalan ini tidak ada orang-orang ahli-ahli yang mendudukkan persoalan itu seperti yang tadi saya sampaikan. Justru lebih ke gaya-gaya buzzer lah, woro-woro ya kan, yang satu saling bully ya kan, satu dengan yang lainnya begitu ya, yang ngata-ngatain secara pribadi. Itu yang sekarang masyarakat fokus akhirnya karena dua belah pihak ini tidak duduk pada persoalan yang seharusnya disampaikan ke dalam ruang publik untuk mengedukasi begitu.
Nah, yang jadi persoalan juga adalah Pak Jokowi juga terlalu gampang juga mendengar orang-orang sekitarnya yang mohon maaf begitu ya. Saya meragukan apa yang disampaikan oleh orang-orang sekitarnya Pak Jokowi itu adalah langkah yang baik. Misalnya apa? Misalnya contoh ya, kalau dari awal perkara ini tidak melaporkan Roy Suryo, selesai nih urusan. Justru menurut saya melaporkan Roy Suryo itu hanyalah habis-habis tenaga, habis-habis waktu. Pak Jokowi secara nggak langsung menjatuhkan kelasnya dia sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Untuk apa dipermasalahkan urusan seperti itu gitu ya. Dan penempatan pasalnya juga mohon maaf ya, saya juga agak-agak khawatir pada saat awal-awal Pak Jokowi melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik, lalu ada pasal 32 Undang-Undang ITE yang memanipulasi dokumen elektronik milik orang lain begitu kan. Itu kan pasal-pasal yang menurut saya kalau hanya pencemaran nama baik termasuk pasal-pasal yang ringan, tidak dapat menjerat secara utuh gitu. Kalau pasal 32, sejak kapan dokumen atau informasi elektronik Pak Jokowi ada di tangannya Roy Suryo? Jadi Pak Jokowi ini kayaknya terlalu banyak mendengar dari pihak-pihak yang justru mungkin orang-orang tersebut niatnya adalah untuk mencari panggung dari peristiwa tersebut. Bukan untuk niatnya tulus membantu atau membuat sesuatu hal yang terbaik untuk Pak Jokowi begitu. Dan hari ini terjadi. Tadi Om Pablo mengatakan bahwa ada kesalahan awal ketika Pak Jokowi ngapa sih melaporkan kan gitu. Iya betul. Kalau alasannya itu muncul dari ucapan Pak Jokowi sendiri bahwa beliau sudah hina, benar-benar merasa dihina-hinakan, sangat terhina, ya kan? Artinya apa? Pencemaran yang dilakukan, pencemaran nama baik yang dilakukan oleh gerombolan Roy Suryo ini benar-benar sudah merasa sudah di luar batas kesabaran beliau. Misalnya dengan ijazah palsu dan hal-hal lain hinaan yang rasanya sampai kedatangan mereka ke rumah kan waktu itu, ya kan, ke rumah Pak Jokowi bawa massa. Karena itu kemudian atas masukan, ya mungkin teman-teman relawan ini sudah nggak bisa dibiarkan, harus dilaporkan. Yang dilaporkan kan memang bukan masalah ijazahnya, tapi peristiwa ada pencemaran nama baik dan sudah dianggap ini sudah mengganggu kehormatan dan martabat Pak Jokowi dan keluarga, kan itu asal muasalnya. Apakah itu menurut Om Pablo harusnya pada saat itu tidak dilaporkan atau dibiarkan saja, padahal sudah dianggap sehina-hinanya saya sudah dihina oleh gerombolan ini? Oke, jadi upaya itu sebenarnya banyak tanpa harus melakukan laporan polisi yang demikian. Dan hari ini Pak Jokowi terlihat terlalu jauh urusan ijazah Jokowi tersebut akhirnya dibawa sampai berjilid-jilid tidak ada hentinya kan begitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya pada saat itu Pak Jokowi tidak melaporkan, setidaknya Roy Suryo dan kawan-kawan itu masih ada rasa takut, masih ada rasa khawatir secara psikologi, sehingga akhirnya mungkin mereka mau terus-terus menggoreng soal ijazah Jokowi ini juga pasti tidak segamblang yang hari ini bisa kita lihat. Dulu Roy Suryo ketika mengucapkan ijazah Pak Jokowi palsu selalu menggunakan kata diduga awal-awal. Coba perhatikan deh. Sekarang udah kayak nggak ada filternya, langsung palsu ini, palsu. Kan seperti itu. Betul. Bahkan menggunakan persentase gitu. Artinya apa? Hal tersebut nggak akan selesai cuma di sini. Pertanyaannya, apakah selesai kalau nanti terlihat Roy Suryo dihukum? Setelah Roy Suryo nanti masuk ke dalam pokok perkara, lalu dihukum, dipenjarakanlah katakan. Apakah akan selesai? Nggak, belum tentu. Justru bisa jadi ketika mereka di luar, begitu ya, mereka akan membuat lebih terstruktur, lebih besar lagi gerakannya. Niatnya cuma satu, menjatuhkan Pak Jokowi. Atau akan muncul Roy Suryo yang lain. Dan itu akan terjadi. Nah, lalu apa sebenarnya solusi yang harusnya dilakukan oleh Pak Jokowi? Kalau memang seperti yang dia lakukan ya, artinya dia datang ke rumah dan lain-lain begitu ya. Menurut saya, tunjukkan kepada publik bahwa Roy Suryo bukanlah levelnya Pak Jokowi. Tunjukkan kepada publik bahwa Roy Suryo adalah hater semata karena dendam yang selama ini sudah yang sudah dialami Roy Suryo alami begitu ya, yang akhirnya Pak Jokowi dibencilah oleh dia. Tunjukkan cukup itu saja kepada publik. Nanti publik akan memfilter sendiri. Di luar pengadilan itu? Di luar pengadilan. Oh, oke. Hanya cukup itu saja sebenarnya sudah selesai. Pak Jokowi fokus terhadap rangkaian agenda politik yang saat ini dia mau lakukan. Berarti yang Om Pablo sampaikan ini sesuai dengan yang diusulkan oleh Bu Mega, Pak JK, ya kalau ada tunjukin saja begitu maksudnya? Sebenarnya nggak usah ditunjukin, ngapain ditunjukin ijazahnya? Cuman artinya
sampaikan kepada ruang publik bahwa Roy Suryo itu haters. Roy Suryo itu hanya sebatas orang yang dendam dengan pemerintahan zaman saya. Dia bersuara dan saya nggak punya wewenang juga, nggak punya hak juga Roy Suryo untuk meminta ijazah saya. Kan begitu. Atau kalau secara politik, saya kalau jadi Pak Jokowi ya, daripada kayak kemarin harus RJ dan lain-lain. Kalau saya jadi Pak Jokowi, saya siapkan aja seakan-akan haters buatan begitu ya. Orang-orang yang seakan-akan sama dengan Roy Suryo. Mau tahu tentang ijazah saya, dia bersuara, dia serang, begitu. Ujung-ujungnya saya yang keluarin, tapi secara tertutup. Lalu mereka teliti, oh asli, selesai. Roy Suryo biarin, kasih dia koar-koar. Toh juga sudah terbukti asli, kan begitu. Jadi maksud saya itu Pak Jokowi terlalu sia-sia lah dengan melaporkan, apalagi ini nanti lihat ya, ini Prapit nggak akan selesai-selesai nih. Ya kan, Prapit ini nggak akan selesai-selesai, ini akan dilakukan berulang-ulang, berjilid-jilid. Dan pertanyaannya, emang nanti pada saat masuk ke pokok perkara, Pak Jokowi datang menunjukkan semua ijazahnya akan selesai? Enggak. Nggak akan selesai juga? Nggak akan selesai. Roy Suryo pasti setelah nanti di pengadilan, dia tidak akan puas. Dia akan merasa bahwa Jokowi menunjukkan ijazah, tapi tidak diberikan kesempatan untuk mereka melakukan meneliti. Untuk meneliti ijazah tersebut. Akhirnya mereka keluar, mereka akan menunjukkan kepada publik bahwa hakim tidak netral. Hakim tidak adil. Pasti arahnya ke sana. Dan ini nggak akan berhenti sampai situ. Terus saja, katakan nanti Roy Suryo dihukum. Setelah itu dia keluar, ya makin besar lagi gulungan yang akan dia buat. Jadi sangat disayangkan kalau Pak Jokowi kemarin itu akhirnya ya beginilah melaporkan. Akan panjang terus? Panjang, pasti. Dan itu udah saya perkirakan sejak jauh-jauh hari. Dan ya saya nggak tahu siapa yang suruh Pak Jokowi akhirnya melaporkan. Dan akhirnya digulung berulang-ulang di televisi, di sosmed soal masalah ijazah ini. Dan orangnya yang muncul itu-itu saja. Ini kan banyak orang juga yang menumpangin atau menunggangin kasusnya Pak Jokowi ini untuk kepentingan pribadi juga. Mereka mungkin bikin kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Untuk akhirnya mendapatkan exposure dari peristiwa ijazah tersebut kan begitu. Dan sangat disayangkan. Berarti Pak Jokowi press conference lah ya? Iya. Seperti itu lebih kurang. Kemudian menjelaskan posisi Pak Jokowi bahwa saya memiliki ijazah asli. Ya. Harus dilihatkankah ke media pada saat press conference? Nggak perlu. Kalau saya kan selalu menyampaikan begini, contoh ya. Mohon maaf nih misalnya sama Om saya bilang begini. Om, saya punya kemampuan untuk menebak isi celana dalamnya Om. Warnanya hijau, tengahnya bolong. Om bilang, oh enggak. Saya nggak pakai itu. Coba dibuka di publik. Om pasti nggak akan mau menunjukkan itu kepada saya. Pasti. Artinya nggak semua hal gitu ya, nggak semua hal dapat kita tunjukkan secara nyata di ruang publik agar dilihat oleh semua orang. Oke. Iya kan? Tetapi ada mekanismenya seakan-akan kita sudah menunjukkan dan kita sudah melalui seluruhnya. Seluruh mekanisme itu. Apakah melalui pengadilan? Kalau pengadilannya dari kemarin berlangsung, istilahnya dari yang lalu-lalu berlangsung, mungkin bisa menggunakan momentum yang ada di pengadilan untuk menunjukkan ijazah tersebut. Ini sudah terlalu lama, sudah menggulung, bahkan Roy Suryo sudah membuat prediksi-prediksi apa yang akan terjadi di dalam persidangan juga. Begitu ya. Nah, lalu bagaimana untuk menciptakan isu atau menciptakan validasi terhadap ijazah tersebut? Yang harus dilakukan oleh Jokowi itu simpel. Dia harusnya mengundang ahli-ahli untuk secara khusus teliti ijazahnya dia tanpa harus menunjuk ke ruang publik, menunjukkan ijazahnya ke ruang publik secara independen. Yang mana dia mengundang, buka aja pendaftaran. Ya nanti hasilnya seperti apa ya tinggal dia yang atur kan begitu kan. Tinggal ya itu jauh lebih baik daripada harus membiarkan isu tersebut bergulir, dan ini kan kasihan Jokowi ya gitu loh. Artinya mengundang para ahli yang bisa yang secara profesional ya, secara kompetensi, memiliki kompetensi untuk meneliti ijazah yang sekarang dipegang, anggaplah pihak jaksa ya. Betul. Pinjam untuk diteliti, wah ini benar asli dan tidaknya. Pasti juga itu tidak akan menyelesaikan masalah Om Pablo. Kenapa? Pasti. Loh, yang menunjuk, yang memeriksa, yang meneliti siapa? Kami kok nggak dikasih tahu? Betul. Harusnya kan sama-sama disaksikan. Betul. Artinya, kalau kita melihat seolah-olah akan persidangan ini atau kasus ini akan mereda ketika Pak Jokowi hadir ke persidangan sebagai saksi, ya kan, saksi korban, kemudian menunjukkan ini loh ijazah S1 saya, ini ijazah SMA sampai SD. Lantas signifikansinya apa dengan melihatkan itu? Apakah kemudian hakim menilai, oh iya, asli ya,
menurut saya ini asli Acuannya apa? kata hakim, ya Iya, kan? iya. Pasti tim hukumnya akan mengatakan Pak Hakim atas dasar apa kan? UGM sudah bersuara, ini saksi sudah bersuara, saya putuskan ini asli. Artinya objek dari perkaranya sudah kelihatan asli, baru Betul. masuk kemudian ke materialnya ya Iya, kan? iya, betul. Bahwa pencemaran nama baik. Masuk nggak barang itu? Iya makanya Nggak sesederhana itu, nggak Mas. sesederhana itu gitu. Makanya saya bilang sudah terlanjur laporan polisi ya selesaikan memang. Tapi harusnya kalau saya jadi Pak Jokowi saya nggak akan lakukan itu. Saya nggak akan masuk ke laporan polisi ini. Justru saya mungkin akan lakukan hal yang tadi, saya undang dulu ahli, saya pastikan saja tanpa harus melalui laporan polisi. Habis itu selesai, tutup, case close. Biarkan aja itu bergulir, ntar juga hilang sendiri kok. Sekarang yang menggede-gedekan masalah ini, yang membesar-besarkan masalah ini tentu kan media juga. Betul. Media-media. Nah media-media ini kenapa mau membesarkan? Gini ya, media itu tidak akan membesarkan persoalan ini kalau tidak ada narasumbernya. Ini narasumbernya dari kedua belah pihak. Dari yang mendukung Roy Suryo bersuara, yang tidak mendukung Roy Suryo, artinya yang dukung Pak Jokowi juga ikut bersuara. Akhirnya media kan tetap harus cover both side ya. Ketika dapat informasi dari sini diadu sama Roy Suryo dapat informasi diadu lagi sama orang-orang yang dukung Pak Jokowi begitu. Nah, tapi kan sekarang persoalannya sudah sampai ke persidangan. Ya memang harus diselesaikan sampai harus tuntas. Ya, Roy Suryo juga jangan lagi prapit-prapit kalau menurut saya gitu ya, langsung saja ke pokok perkara, proses materi pokoknya, tinggal lihat apa kerugian material dari Pak Jokowi kan begitu kan, apa yang dipersoalkan, objek apa yang dipersoalkan, tapi ya kembali lagi harus dibuktikan juga kan itu ijazah asli apa palsu. Apakah persidangan akan mengakomodir terkait dengan ijazah asli atau palsu? Kalau menurut pengalaman Om Pablo selama beracara, apakah majelis kemudian memberikan ruang kepada para pihak, baik para Roy Suryo sebagai yang terdakwanya atau Tifa sebagai terdakwanya dengan Pak Jokowi, apakah diberi ruang untuk menunggu dulu tuh? Kan nggak mungkin ya? Enggak. Hasil penelitian terhadap ijazah itu tetap yang akan dipakai hanya lab forensik, hanya itu saja. Roy Suryo tidak akan diberikan kesempatan untuk meneliti ijazah tersebut. Oh, Sudah pasti. Dan itu akan membuat Roy Suryo tidak akan puas. Dia akan bersuara lagi. Makanya saya bilang, apakah serangkaian proses hukum ini akan selesai begitu saja? Enggak. Makanya yang saya sesalkan dari persoalan ini adalah kenapa Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo. Itu saja. Dari awal harusnya tidak dilaporkan. Gunakan metode lain. Pak Jokowi ini kan ahli politik, mastermind kingmaker-nya politik lah begitu ya. Kenapa dia nggak menggunakan kemampuan dia untuk mengendalikan isu, opini publik begitu, agar bergeser persoalan yang tadinya orang menyoroti ijazah palsu, habis itu bergeser ke hal-hal yang lain, kan begitu. Om Pablo, kalau misalnya sesuai dengan keyakinan kita sebagai termul tentunya ya, ijazah palsu dan Roy Suryo dan Tifa kalah di persidangan. Artinya memang terbukti ijazah Pak Jokowi asli dan mereka berdua terbukti juga sudah melakukan pencemaran nama baik, masuk penjara kawan ini. Selesai. Apakah ini selesai? Kalau skenario itu terjadi? Enggak juga. Akan lanjut terus? Pasti ketika mereka keluar, mereka akan menyampaikan kepada ruang publik seluruh instrumen hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan negeri, nanti ada di proses pengadilan tinggi bandingnya, di kasasinya Mahkamah Agung begitu, mereka akan menyampaikan itu tidak adil. Itu yang akan keluar dari Roy Suryo, taruhan sama saya. Dia pasti akan menyampaikan itu. Dia akan pasti menyampaikan bahwa apapun langkah yang mereka lakukan, Pak Jokowi adalah mantan presiden, dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan untuk istilahnya berkoordinasi lah dengan sejumlah penegak hukum, dan dia adalah orang yang dijolimi. Ini yang akan terus disuarakan oleh Roy Suryo. Dan percaya apa tidak, yang dilakukan oleh Roy Suryo itu berhasil. Dia berhasil setidaknya mempengaruhi orang-orang untuk percaya dengan apa yang mereka sampaikan terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi. Artinya ada yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Iya, ini kan sama kayak iklan rokok. Ya kan, kita lihat iklan rokok tiap hari di jalan, kita nggak perlu lagi lihat rokoknya, kita lihat logonya aja kita udah tahu itu apa. Kan begitu kan? Nah, hal ini yang terjadi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan dia berhasil. Gitu. Dan simpelnya begini deh. 2029. Nanti pada saat ada kontestasi politik, akhirnya Roy Suryo katakan maju aja dia. Dia maju, dia gunakan kendaraan partai oposisinya Jokowi. Orang yang benci dengan Jokowi, begitu ya, partai yang benci dengan Jokowi, partai yang oposisi dengan pemerintahan, dia gunakan kendaraan itu, dia maju, bisa jadi suara dia gede. Dapat sentimen positif dari situ, misalnya ujuk-ujuk Roy Suryo bergabung ke PDIP, PDIP pun buka pintu ya kan? Iya betul. Menang dia. Menang. Nah oke,
anggaplah ya tadi skenarionya ketuk palu masing-masing 10 tahun penjara. Ya. Anggap begitu ya skenarionya. Tapi kan nggak langsung ditahan karena mereka akan terus melakukan banding kasasi dan seterusnya. Selagi belum ingkrah belum bisa ditahan. Belum bisa ditahan. Kalau memang ada amar putusannya sampai menunggu putusan tetap ditahan terus itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Tidak akan mungkin bisa dan harus menunggu sampai ingkrah baru dia dilakukan penahanan. Kecuali sebenarnya hakim kalau memang mau ya, cuman kan memang ini kembali lagi hal ini membuktikan bahwa Roy Suryo berhasil membangun sentimen publik yang baik juga. Dia berhasil mengumpulkan basis dia gitu ya. Sehingga penegak hukum sekarang pun agak ragu-ragu untuk melakukan upaya-upaya tertentu terhadap Roy Suryo. Sebenarnya kalau hakim hari ini mau buat penetapan agar Roy Suryo ditahan itu bisa kok. Bisa ya? Bisa-bisa aja. Buatkan aja. Dengan alasan dia mengulangi perbuatannya. Bisa. Ya kan? Karena pada saat seseorang tidak ditahan, dia itu harus mengisi sebuah form. Yang mana formnya itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kooperatif ketika dipanggil. Kan begitu kan? Tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Nah ternyata Roy Suryo mengulangi perbuatannya misalnya kan begitu. Gunakan dalil itu untuk melakukan penetapan bisa. Oh, hakim bisa melakukan penahanan Bisa melakukan sekarang. Sekarang. Walaupun dia belum masuk ke persidangan pokok perkara karena masih prapit. Iya. Bisa. Bisa. Termasuk TIFA. Iya. Sangat bisa. Gitu. Nah makanya kan kembali lagi ini tergantung hakimnya mau apa tidak. Kan begitu satu. Yang kedua ya kalaupun ditahan juga nggak akan menyelesaikan persoalan. Tetap aja. Nggak akan mungkin juga 10 tahun itu. Nah, sekarang pencemaran nama baik berapa tahun sih? 4 tahun paling lama. Kan begitu ya. Katakan 4 tahun. Prosesnya 4 tahun lalu pencemaran nama baik yang dia cemarkan adalah seseorang yang bernama Joko Widodo. Mantan Presiden Republik Indonesia. Berapa lama sih yang akan dia kenakan? Paling jago setahun 2 tahun lihat deh. Itu paling jago ini perkiraan saya itu. Setahun sampai 2 tahun. Itu paling jago tuh. Kalau pasal 32, 35-nya udahlah itu kayaknya tipis. Kalau pencemaran nama itu dimulai dari 9 bulan deh kalau nggak salah. Iya, kalau pencemaran nama baik toknya aja 9 bulan gitu kan. Tapi kan kalau melalui media sosial 4 tahun kan gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau sampai pasal 32-nya, pasal 32, 35-nya itu juga tipis karena itu bukan dokumen atau informasi elektronik milik Pak masih bisa disangkal Jokowi, di persidangan. sangat bisa. Dan harusnya sudah tersangkal. Gitu. Karena memang bukan kerjaan Pak Jokowi sendiri, itu kerjanya Dian Sandi. Ya, jadi artinya dengan laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan akhirnya memproses Roy Suryo hari ini, justru yang membesar-besarkan nama Roy Suryo adalah Pak Jokowi itu sendiri. Pak Jokowi yang memberikan mereka ruang. Nah, ini kan kondisinya banyak orang kan menduga begini, Om Pablo. Ini sengaja dipelihara isu ini panjang ya sampai 2029. Agar nama Pak Jokowi selalu ada di pusaran pemberitaan, ya kan? Kalau bahasa sekarang itu bahasa kerennya secara digital algoritmanya tinggi. Gitu. Nah, kalau menurut Om Pablo, apa sih manfaatnya kalau misalnya itu yang menjadi skenarionya? Manfaatnya apa sih buat Pak Jokowi kalau itu yang memang di belakang layarnya seperti itu? Masuk akal nggak sih? Sangat nggak masuk akal justru. Masuk akal, ya? Kalau memang mau mempertahankan algoritma masih banyak isu yang jauh lebih bagus. Masih banyak isu yang jauh lebih bagus. Bukan masalah mengacu kepada ijazah. Justru dengan Pak Jokowi bertarung dengan Roy Suryo. Seorang Roy Suryo nih, mohon maaf ya. Dia bertarung, dibuat berjilid-jilid. Algoritma yang tercipta justru memperlihatkan Pak Jokowi sedang merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk melawan seorang Roy Suryo. Justru Pak Jokowi merendahkan diri. Iya dong. Bukan rendah diri ya, tapi merendahkan dirinya kan untuk melawan seorang Roy Suryo. Justru kalau dia mau menggunakan algoritma mempertahankan algoritma nama, kenapa nggak buat pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDIP? Gulung aja sampai ujung, bukan seorang Roy Suryo gitu loh maksudnya. Lebih keren ya kan? Lebih keren, iya kan? Jokowi versus sebuah partai besar, kan begitu. Dengan Bu Mega, artinya Pak Jokowi menyamakan posisinya, kan gitu kan? Antara Pak Jokowi dengan Bu Mega itu sederajat lah, sama-sama mantan presiden, kan gitu. Di mana mantan presiden melawan mantan menteri yang kemudian menterinya juga pernah dipenjara. Jadinya aneh kan, begitu. Makanya saya bilang nggak mungkin itu kalau untuk dipertahankan, untuk mempertahankan algoritma ini agar Pak Jokowi tetap timbul, kayaknya sangat aneh menurut saya. Kalau ada juga yang menduga atau menganalisa ini adalah Roy Suryo itu hanya boneka. Dia ada bohirnya, ada istilahnya sutradaranya di belakang yang dianggap
musuh politiknya Pak Jokowi. Logika itu kira-kira masuk Kak? Itulah, jadi gini, saya kenal Roy Suryo ini lama sebenarnya. Saya kenal Roy Suryo ini udah cukup lama. Saya sering ngobrol. Pernah jadi kliennya Om Papa? Nggak pernah. Saya dulu tuh sering bergaul sama dia, sering ngobrol sama dia. Dia beberapa kali juga hadir di media saya. Saya kenal dia itu lama. Saya kalau rasa-rasanya dia punya bohir, menurut saya enggak deh. Karena kalau ada, pasti terlihat. Cara dia komunikasi, cara dia berinteraksi dengan saya, pasti saya tahu gitu. Tapi kenapa saya yakini itu hanyalah isu gitu ya? Itulah kembali lagi. Isu ini datang dari siapa? Isu ini bisa jadi datang dari orang-orang yang bisa kita katakan pendukungnya Pak Jokowi untuk membesar-besarkan persoalan. Agar terlihat bahwa Roy Suryo itu di belakangnya ada bohir, wah kami tetap pasang badan untuk Pak Jokowi. Untuk nyari apa namanya? Untuk pansos lah, untuk nyari pamor lah di matanya Pak Jokowi kan begitu. Ini mah murni kelompoknya Roy Suryo. Kalau untuk dapat OPS doang ada lah gitu ya, pasti ya gitu ya. Tapi kalau untuk bohir yang sampai katanya MM-an sih menurut saya nggak ada. Nggak ya? Nggak ada. Tapi kalau untuk OPS jalan sana buat acara, konsolidasi untuk ini untuk itu ada. Kalau itu menurut saya ada. Karena dianggap ini memang sangat strategis untuk membuat nama Pak Jokowi di mata publik itu terdegradasi. Ya, sehingga dampaknya nanti itu ke PSI, ke Mas Gibran. Ya, betul. Karena dianggap sebagian termul, bahkan mungkin semuanya ya, Mas Gibran itu akan dikonteskan ya pada saat 2029. Menjadi capres kan misalnya, gitu. ya kan? Mau dicapreskan. Makanya harus dihabisin dulu bapaknya, karena kan pamornya kan dapat dari bapaknya nih kan. Iya. Nah itu masuk akal juga nggak sih? Menurut saya nggak juga ya. Nggak juga ya. Kalau hanya sebatas mau menghabiskan pamor bapaknya. Memang mungkin iya ada sedikit tidaknya pengaruhnya Pak Jokowi terhadap Gibran, karena selama ini lobby politik begitu ya, desain besarnya itu kan datang dari Pak Jokowi begitu ya, untuk memutuskan agar Gibran ini tidak dapat mencalonkan diri lagi di kontestasi berikutnya begitu ya, tentu bapaknya harus dihajar begitu. Tapi terlalu dini kalau itu dilakukan sekarang. Terlalu dini untuk dilakukan sekarang. Kenapa orang mau hajar bapaknya? Kenapa nggak hajar Gibran ya? Kalau mau, saya nggak tahu. Saya punya keyakinan bahwa Gibran jauh lebih memiliki kemampuan dibandingkan Pak Jokowi. Kalau sekarang ini kita lihat. Orang kan juga dihajar-hajar juga sekarang, malah sampai ada, bahkan yang terbaru yang hari ini kita dengar adalah gugatan yang diajukan oleh seorang ibu bersama Denny Indrayana itu sudah diterima dan bahkan siap maju persidangan katanya. Nah artinya apa? Memang kayaknya sekarang trennya sudah masuk ini barang. Seolah-olah kita nggak tahu ya siapa di belakang ini. Tim yang menghabisi Pak Jokowi sudah merasa on the track, jalannya sudah masuk persidangan. Sekarang Gibran juga sudah masuk on the track nih, masuk ke persidangan juga. Nah, apakah ini memang ujung-ujungnya memang salah satu instrumen ya untuk memang membuat pamor dari Solo ini, ya Pak Jokowi, ya Mas Gibran, ya kan, di mata publik itu nilainya negatif. Ya. Tapi dari fakta yang kita lihat, misalnya Pak Jokowi kan lagi bersafari politik nih. Iya. Setidaknya di 2 provinsi lah kita lihat. Seolah-olah itu nggak ada pengaruhnya gitu loh, Om Pablo. Tetap aja ribuan massa itu menyambut beliau. Iya. Harusnya Roy nangis dong, ya kan? Nggak ngaruh. Ya sama. Awalnya masih rame. Betul. Dan itu juga sama yang dipertontonkan Gibran kepada orang-orang. Di saat Gibran hari ini dihajar oleh Denny Indrayana begitu kan. Apa yang dilakukan, dia malah ke NTT kan kalau nggak salah ya. NTT bersama dengan mahasiswa UI lagi. Kemarin habis ribut-ribut dia bawa bersama dengan mahasiswa UI ke sana. Artinya begini. Kalau mau bicara ketenangan, akhirnya kan publik menilai gitu ya, bahwa Gibran tuh jauh lebih tenang dari Pak Jokowi. Jauh lebih tenang. Gibran nggak sibuk memikirkan bagaimana harus melaporkan, bagaimana harus menghajar balik serangan yang ia dapatkan. Nah, maksud saya itu harusnya Pak Jokowi itu lakukan itu gitu loh. Harusnya seperti Gibran aja, Gibran lebih tenang. Makanya saya selalu menyampaikan kepada orang-orang, Gibran ini kuda hitam, hati-hati. Kalau mau bilang lebih jago, jauh lebih jago Gibran daripada Pak Jokowi. Gitu ya? Karena dia pemikirannya jauh lebih mudah, jauh lebih mengerti bagaimana masuk ke ke orang-orang milenial, Gen Z gitu. Dia lebih paham bagaimana cara untuk membuat menanamkan logik di dalam pikiran anak-anak muda zaman sekarang begitu. Nah,
Padahal kan konsekuensinya kalau misalnya gugatan yang diajukan oleh Bu Misi apa Bu siapa ya? Iya. Itu tujuannya kan memakzulkan Ya. posisi wapres yang sekarang dijabat oleh beliau. Menurut Om Pablo sebagai seorang ahli hukum, apakah manakala kita maju lagi ke depan, ternyata terbukti nih nggak setara ini, Ya. kan nggak ada ijazah SMA-nya, bisa dimakzulkan nggak Gibran di pintu PTN ini, di petun ini? Ya kalau kita bicara seorang presiden dan wakil presiden begitu mau dimakjulkan dengan sebuah peristiwa perbuatan melanggar konstitusi atau melakukan perbuatan tercela, sah-sah saja itu bisa dilakukan. Siapapun impeachable kan, artinya semua orang bisa saja di impeach gitu. Cuma yang jadi persoalan waktunya harus tunggu berapa lama. Ini kita udah jalan 2 tahun. Oke. Berapa lama putusan terhadap ijazah Gibran? Katakan paling cepat setahun selesai, 3 tahun, 2 tahun untuk memajulkan orang nggak bisa. 2 tahun itu terlalu cepat waktu untuk memajulkan seseorang. Karena mekanisme untuk memakjulkan seseorang itu pertama harus kita ajukan dulu ke MK, dari MK meminta usulan dari DPR, kan begitu kan? Habis itu nanti dilakukan sidang berkali-kali. Wah, ini panjang urusan. Jadi ya menurut saya terlalu jauh lah kalau memakjulkan gara-gara cuman urusan formil, urusan ijazah. Gibran memang sejauh ini mau bikin penasaran orang ya. Iya, tapi Mas memang Wapres jago ya. itu tidak merespon sama sekali. Ya harusnya begitu, gitu loh maksud saya. Harusnya Pak Jokowi itu dari awal begitu. Biarin aja Bang Roy Suryo mau ngomong apa gitu. Dia mah santai aja. Pak Jokowi dulu waktu dia jadi presiden emang nggak kurang-kurang orang hajar dia. Yang ngomong dia keturunan apa? Anak PKI, Anak PKI, ya kan? apa ijazahnya palsu lah, keluarganya non Muslim lah, ada aja lah kan gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bisa loh dulu. Dia datang, orang lagi isunya begitu, dia turun ke mall, ketemu orang. Nah maksud saya pertahankan itu gitu. Karena orang rindu dengan Jokowi yang itu, bukan Jokowi yang menunjukkan menunjukkan aura serang gitu, aura menyerang begitu, enggak begitu. Orang senang Jokowi yang dijolimi begitu. Orang akan simpati terhadap Jokowi yang selalu dijolimi gitu loh. Tanpa harus ada urusan hukum yang sedang berproses Yes, gitu ya. betul. Ini seperti Om Pablo melihat ini seperti sudah terjebak dalam urusan hukum akhirnya. Iya. Harusnya kan biarin aja dia mau fitnah. Iya. Memang udah dari menjabat gubernur sampai presiden kan sudah terbiasa difitnah. Iya, betul. Nah, apa shortcutnya sebagai alternatif setidaknya jalur non litigasi barangkali ya di luar sidang yang bisa membuat ini menjadi ada perdamaian. Apakah misalnya Roy Suryo, Tifa ditawarkan RJ lagi misalnya lewat pengadilan atau bagaimana? Kalau RJ itu kan tentunya harus dimohonkan oleh seorang terdakwa. Jadi persidangan pun tetap membuka peluang RJ gitu ya. Tifa dan Roy Suryo pastinya akan diberikan peluang itu sepanjang persidangan ini berlangsung begitu. Cuman yang jadi persoalan apakah Tifa dan Roy Suryo akan melakukan itu? Selama ini kan mereka sampaikan mereka menolak RJ. Mereka tidak mau RJ. Ditambah lagi RJ pun setelah dari Roy Suryo dan Tifa, Pak Jokowi juga harus mengiyakan dan harus disetujui sama Pak Jokowi. Baru itu akan terjadi RJ. Kalau menurut saya, kalau mau RJ formulanya apa? Iya kan? Kalau mau RJ, Pak Jokowi inginnya tentu Roy Suryo mengklarifikasi dengan apa yang dia sampaikan. Tapi apakah itu akan dilakukan oleh Roy Suryo? Nggak juga. Roy Suryo pengennya RJ aja udah, dia tetap bisa berkoar-koar soal masalah ijazah. Untuk apa? Jadi tidak akan ada penyelesaian yang konkret. Menurut saya Pak Jokowi harusnya sekarang ini, kalau memang dia mau membuka peluang untuk RJ, umumkan aja. Kami dari misalnya saya Pak Jokowi, saya mau RJ dengan Rismond, saya undang RJ karena ini sudah bergulir. Publik sudah bertanya-tanya terkait dengan ijazah saya. Kamu terus-terusan pra-peradilan, nggak selesai-selesai juga, nggak masuk ke pokok perkara. Tapi saya sebagai mantan presiden atau presiden Republik Indonesia ke-7 gitu ya, saya berkewajiban untuk tidak membuat gaduh suasana. Saya ingin tunjukkan ijazah saya. Buat satu forum besar begitu ya, undang ahli-ahli, taruh ahli tersebut di dalam satu ruangan, tunjukkan aja ijazahnya. Tes. Uji sama-sama. Setelah uji kita lihat, pasti tentunya ahli yang diundang Pak Jokowi, ahli-ahli yang hadir sebagian besar akan mengatakan bahwa ijazah tersebut asli. Buat keadaan publik bahwa yang hanya mengatakan tidak asli itu cuman ahli dari Roy Suryo. Itu toh. Setelah itu Pak Jokowi udah menang kemana-mana itu.
Secara apa namanya? Secara opini publik Pak Jokowi udah menang kemana-mana. Gitu. Harusnya itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Gitu. Dan berdasarkan itulah kemudian Pak Jokowi walaupun terbukti ternyata ahli yang dihadirkan oleh Roy Suryo ternyata mengatakan ini asli. Saya tetap mau RJ dengan kalian. Iya, malah mulia. Tambah tinggi dan masalah selesai. Selesai. Ataupun kalau ahli yang dihadirkan oleh Roy Suryo tetap mengatakan itu palsu, paling berapa orang Pak Jokowi hadirkan lebih banyak aja. Misalnya dari 20 orang begitu ya, ahli yang dibawa oleh Roy Suryo 5. 15 bilang Pak Jokowi ijazahnya asli. 5 ini opininya akan terbentuk tuh bahwa 5 orang ini ya tim haters, tim orang-orangnya siapa Roy Suryo memang nggak mau kalah dari dulu kan begitu. Tapi urusan hukumnya selesai, media juga sudah nggak akan meliput yang terlalu bagaimana lagi karena akan menjadi basi juga urusan ini gitu loh. Kan gitu, Pak Jokowi menang. Kalau itu terjadi dan ternyata bisa terlaksana RJ, berarti persidangan gimana? Bisa dimohonkan ke dalam persidangan untuk dihentikan. Oh bisa? Bisa, jadi dihentikan melalui mekanisme RJ, Restoratif Justice. Oh, setelah Gitu. ada pertemuan besar itu ya kan, terbukti bahwa ini asli, Roy Suryo sudah menerima ya kan? Iya. Yang memohonkan untuk sidang dihentikan dari pihak Pak Jokowi atau dari siapa? Kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Iya, jadi nanti dibuatkan berita acara di dalam ruang pertemuan itu. Harusnya Pak Jokowi paham lah, karena orang-orang sekitarnya harusnya ada orang hukum ya. Buat pertemuan, lagi Pak Jokowi mau menunjukkan ijazah, ya kan? Sambil diteliti, ayo kita buat berita acara. Bahwa sudah dilakukan penelitian begini. Kita sepakat untuk restoratif justice, apapun hasilnya. Tetap tanda tangan. Pasti pengadilan akan mengikutin ya? Ya pasti akan mengikuti. Dan ujung-ujungnya adalah ijazahnya sebagian besar yang mengatakan itu asli. Benar, asli. Pasti tetap akan ada yang mengatakan itu palsu. Itu pasti dari orangnya Roy Suryo. Biarin aja. Tapi jadikan itu sebagai minoritas. Istilahnya dari 20 ahli, 5 ahli mengatakan palsu. Kenapa 5 ahli ini mengatakan palsu? Riwayatnya karena 5 orang ini hadir atas undangan daripada Roy Suryo. Kan bisa aja kan begitu kan. Nah itu pintar-pintarnya Pak Jokowi lah gitu. Bisa-bisa ntar Om Pablo dipanggil ke Solo untuk menjelaskan detailnya gimana ini. Iya, itu mekanisme harus dilakukan loh. Itu kalau dilakukan bagus loh. Pak Jokowi keren itu. Dan setidaknya proses pengadilan yang kita bayangkan akan berlarut dan nggak jelas ini ya selesai. Kalau masalah Pak Jokowi difitnah, dihina, direndahkan, lagu lama lah. Sudah terbiasa ya kan. Pasti kan publik juga lama-lama capek. Betul. Ya kan. Itu jalan tengahnya menurut Om Pablo. Iya. Jalan tengahnya adalah supaya tidak berlarut-larut. Karena begini, ini masih banyak momen. Masih banyak sekali momentum yang akan dimanfaatkan oleh Roy Suryo. Katakan pra-peradilannya selesai. Oke. Lalu masuk ke pokok perkara. Pada saat pemeriksaan saksi, ya kan? Saksi dari mulai saksi yang pertama sampai berikutnya begitu ya, akan hadir semua. Itu akan menjadi momentum dan akan setiap sidang akan menjadi ledakan opini publik yang baru. Belum nanti ujungnya ledakannya adalah Pak Jokowi hadir. Tambah rame lagi tuh. Tambah rame. Lalu nanti pada saat pemeriksaan Roy Suryo sebagai didengarkan keterangannya di muka persidangan Roy Suryo, ya kan? Lalu akhirnya pembelaan, nanti tuntutan, putusan, wah panjang. Dan itu semuanya opini itu. Iya, dan apa nggak kasihan kita dengan Pak Jokowi kalau begitu? Pak Jokowi itu kan sekarang pengen hidup tenang toh. Betul. Dia punya agenda-agenda tersendiri yang ya udahlah, jangan diganggu lah sama urusan yang kayak gini-gini gitu loh. Intinya justru dengan ini berlanjut, percaya sama saya, tujuan dari Roy Suryo dan kawan-kawan itu tercapai. Sekalipun Roy Suryo nantinya dihukum, berapapun itu hukumannya, berapa lama pun hukumannya, tujuan mereka itu tercapai. Tujuannya cuma satu, mendegradasi Pak Jokowi. Menurut mereka tujuannya sudah tercapai? Sudah tercapai, mendegradasi kan dengan Pak Jokowi bertarung dengan mereka hadap-hadapan itu adalah bentuk daripada penghinaan yang sesungguhnya. Menurunkan kelas Pak Jokowi setara dengan Tifa dan Roy itu sudah target mereka. Itu udah target mereka, gitu loh. Istilahnya ya kalaupun ada bukan bohir ya, orang-orang yang membackup Roy Suryo pasti tujuannya itu. Bukan tujuannya untuk buat ngelihat Pak Jokowi susah misalnya di penjara, apa nggak mungkin lah, itu jauh gitu ya. Atau misalnya membuat akhirnya Gibran tidak mencalonkan diri lagi untuk berikutnya kan gitu. Bisa jadi yang mereka ingin tampilkan ke mata publik adalah seorang Jokowi
akhirnya harus sibuk mengurusi seorang Roy Suryo tok. Udah. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak Jokowi bisa mencerna saran dan masukan Om Pablo ini? Ya karena kan selama ini kan Pak Jokowi itu kan kata orang kan kekuatan Pak Jokowi kan di tangan relawan. Ya. Nah, jangan sampai kan karena mendengar omongan relawan nggak jadi lagi nih. Saran ini harusnya kan dimatengin, diendapin, kemudian ya saya pikir saya sebagai termul ya kan anak Sulu Mulyono melihat ini cukup menarik untuk dilakukan gitu loh. Betul. Persoalan apakah Roy Suryo diterima mau menerima usulan ini dengan membuktikan ijazah aslinya Pak Jokowi itu dengan memanggil para ahli di kedua belah pihak kan cukup netral. Di luar pengadilan kan gitu ya. Nah, apakah Pak Jokowi menurut Pablo harus mendengarkan dulu banyak pihak atas usulan ini atau cukup diputuskan sendiri aja tanpa harus ditanya pendapat relawan, pakar hukum, keluarga dan seterusnya gimana? Menurut saya ya harusnya sudah bisa diputuskan sendiri oleh Pak Jokowi, apalagi ini berpacu dengan waktu. Momen ini adalah momen yang tepat ketika Roy Suryo melakukan pra-peradilan yang tiada habisnya. Dia kan terus-terusan nih pra-peradilan, terus pra-peradilan lagi gitu. Jadikan momen itu sebagai alasan agar Pak Jokowi mau restoratif justice. Dengan alasan yang pertama bahwa publik sudah capek melihat Roy Suryo pra-peradilan tanpa henti. Pak Jokowi tidak ingin melihat publik saling masyarakat di Indonesia saling berseteru gara-gara urusan ijazah dia sendiri. Karena pra-peradilan ini nggak ada habisnya juga begitu ya. Yang ketiga, setiap pra-peradilan itu kan ada anggaran negara yang dikucurkan. Sebagai bentuk efisiensi gara-gara urusin satu ijazahnya dia akhirnya harus mengkuras sekian besar nilai anggaran negara untuk persidangannya dia. Atas alasan-alasan itu sebenarnya Pak Jokowi bisa untuk memutuskan, oke lah saya RJ aja. Saya RJ dengan Roy Suryo, dengan Dr. Tifa, saya mengalah, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara saya akan tunjukkan ijazah saya. Di mana? Di suatu tempat, di mana? Sebutkan di Solo kayak atau di mana kayak. Kita akan sewa misalnya satu tempat lah, resto atau gedung begitu ya. Yang mana kami akan membawa ahli. Silakan. Anda bawa ahli juga? Anda bawa ahli. Kami akan mengundang juga ahli independen dari manapun boleh datang. Jadi ada 3 pihak ahli ya? 3 pihak. Ahli dari pihak Pak Jokowi, ahli independen, ahli dari Roy Suryo. Iya. Sangat keren itu. Megah kan? Ya kan? Tapi Pak Jokowi tentu dari 3 ini hatersnya akan cuma 1. Cuman hanya dari Roy Suryo toh. Iya. Sementara 2 ini mengatakan bahwa itu asli. Yang 1 ini tetap sampai kapanpun akan mengatakan itu palsu. Udah biarin aja. Biarin aja. Tapi secara independen, secara objektif, secara transparan, uji secara terbuka sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Apalagi? Oke. Ya kan? Yang mana hal ini tidak mungkin terjadi di pengadilan. Tidak akan mungkin. Tidak mungkin terjadi. Jadi semua urusan selesai dan pada saat itu ketika Roy Suryo mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, terus melakukan itu, orang juga udah enek. Orang juga udah malas. Lu dari kemarin udah ditunjukin, sekarang mau apa lagi sih kayak gitu kan. Akhirnya malah yang tadinya orang yang sudah dibangun oleh Roy Suryo akhirnya percaya dengan Roy Suryo, akhirnya runtuh dengan sendirinya. Dan itu harusnya sebenarnya nggak perlu saya sampaikan begini, harusnya Pak Jokowi paham mekanisme itu ya. Karena Pak Jokowi dulu sangat bagus dalam memainkan ritme seperti itu kan di masa kepemimpinannya dia kan gitu. Ini cukup grace usulan dari Om Pablo Putra Benua, luar biasa. Terima kasih sekali. Siap, Om Pablo, Ketua Komite Nasional Advokat Indonesia ya. Advokat Indonesia ya. Lembaga asosiasi baru ya kan. Jadi kalau Anda ya jadi pengacara, banyak sekali asosiasi pengacara, salah satunya dipimpin oleh Om Pablo Putra Benua. Komite Nasional Advokat Indonesia, KNAI ya. Ya, betul. Luar biasa usulannya dan mudah-mudahan diskusi kita ini ya didengarkan oleh Pak Jokowi dan siap-siap nanti barangkali karena kita kan berprasangka baik. Om Pablo dipanggil merapat ke Solo untuk menjelaskan detail dari usulannya. Saya ada beberapa kali diajak ke sana ketemu, tapi memang saya menolak. Saya secara pribadi saya menolak. Kenapa saya menolak? Saya kalau mau melakukan pertemuan begitu ya untuk membahas sesuatu, saya nggak mau terkesan yang
Paham nggak sih? Lagi pansos gitu ya? Iya, saya nggak diam-diam aja mau gitu ya. Kalau diam-diam nggak ada yang tahu sih boleh lah gitu. Tapi kalau istilah aja kita datang akhirnya jadi sorot, datang ada media, sorry saya nggak. Tapi kalau datang diam-diam ya kan tidak dipublis, Om Pablo mau gitu ya? Ya itu sih saya sama siapa saja kita lakukan kan, namanya silaturahmi lah ya. Tapi kan kalau ke rumah Pak Jokowi kan nggak mungkin nggak disorot Om Pablo. Iya makanya. Tapi itu bisa diatur ya. Bisa ya ada, kalau saya makanya lebih bagus saya menjadi orang biasa aja. Terima kasih Om Pablo. Siap. Penonton Ruang Konsensus, ternyata ada jalan alternatif untuk persoalan ijazah ini ya bisa segera selesai, nggak berlarut-larut. Ini bahkan lebih dari tahun 2029 keaslian ijazah Pak Jokowi ini bagi timnya Roy Suryo atau gerombolannya Roy Suryo tetap akan dipersoalkan. Nah, kita berprasangka baik usulannya dari pengacara Pablo Putra Benua ini layak untuk dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya kan? Mekanisme RJ dengan cara membuka secara transparan, ya kan? Ini loh ijazah Pak Jokowi, ini ijazah saya. Ada ahli yang memverifikasi keaslian tersebut, ahli dari timnya Roy Suryo, ahli dari timnya Pak Jokowi, ahli independen. Nah, saya pikir ini sangat transparan. Nah, baru kemudian berdasarkan itu, ya, memohonkan RJ sehingga bisa dimohonkan untuk menghentikan persidangan, case close. Masyarakat jadi damai, pro kontra selesai, ya kan, tidak ada polarisasi. Saya pikir ini layak dipertimbangkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.